Oke, kita mulai dari soal nomor 31. Eh, M1, M2, M3, M4 itu kemiringan garis L1, L2, L3, L4. Seperti pada gambar di bawah. Nah, saya screenshot dulu soalnya. Kita screenshot soalnya di sini aja. Nah, oke. M1, M2, M3 itu kemiringan garis yang ini. Garis-garis yang ini. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya apa sih? Oh, kita mau apa? Menentukan mana gradien yang lebih kecil ya. Yang paling kecil sampai yang paling besar. Kita pengen mengurutkan gradien yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, ide nggak? Eh, idenya gimana? Idenya gimana kira-kira? Kalau menentukan, ya kan kita menentukan gradien kan ya. Seenggaknya kita harus tahu gradien itu kapan positif, kapan negatif. Ya, kira-kira ciri garis yang gradiennya positif itu garis yang kayak gimana? Ciri garis yang kemiringannya positif atau gradiennya positif. Itu gimana? Gimana gimana? Lupa sih Kak. Lupa. Atau gini aja, ingat rumus gradien gimana sih? Gradien yang melalui, misalkan kita ada garis yang melalui dua titik. Ya, misalkan ada garis yang melalui dua titik. Sebutlah titiknya ini ya. Sebutlah titiknya ini, titik hmm, X1, Y1, sama titik di sini X0, Y0 misalkan gitu ya. Sama titik X0, Y0. Ngitung gradien tuh gimana? Gradien dari garis ini. Ya gradiennya kan ya sesimpel delta Y per delta X kan. Kan gitu, ya nggak? Delta Y per delta X. Jadi kalau mungkin kita delta Y-nya berarti Y1 kurang Y0 per X1 kurang X0 gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau ciri-ciri yang gradien positif itu gimana? Kalau misalkan delta X-nya positif, ya ciri-ciri gradien positif. Itu kalau delta X-nya positif, delta Y-nya positif ya kan? Jadi kalau misalkan perubahannya ya, jadi kayak eh, ya ini kan kita bisa lihat delta Y delta X kan kayak gini. Bukan gini. Sorry. Kayak gini. Nah, gitu kan. Atau saya titiknya agak ke bawah dikit nih. Nah, kayak gitu ya. Iya, di sinilah titiknya. Sorry. Oke, ya. Jadi kalau delta X positif, ini kan delta X positif ya. Kalau delta X positif, delta Y juga positif. Gitu ya. Jadi kalau X-nya bertambah, nilai Y-nya pun bertambah ya. Itu ciri garis yang gradiennya positif. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan kalau garisnya miring ke kanan atas, ya. Kalau garisnya miring ke kanan atas, ya. Kalau garisnya miring ke kanan atas, itu gradiennya pasti positif. Kalau ke kanan atas, ya, alias naik ya, naik. Tapi kalau ke kanan bawah, gradien negatif. Nah, gitu ya. Oke, ya ini jelas ya gradien negatif. Ini positif kenapa?
X-nya positif, Y-nya positif. Sedangkan ya jadi ini positif sama positif. Tapi kalau ini X-nya positif, delta X-nya positif, tapi delta Y-nya negatif. Ya, positif bagi negatif kan negatif. Atau negatif bagi positif kan negatif. Nah, itu alasannya kenapa ini bisa berlaku ya. Oke, jadi sekali lagi, eh, garis yang kemiringannya positif, pasti dia akan naik ya ke kanan atas. Kalau kemiringannya positif. Kalau kemiringannya negatif, berarti dia turun ke kanan bawah. Oke, satu. Itu kan baru masalah positif negatifnya kan ya. Nah, sehingga dari gambar ini jelas. Kira-kira M1, M2, M3, M4 yang positif yang mana? M3 sama M4 kan. Jadi kita jawab di sini, kita jawab. Di sini jelas, jelas gitu ya, jelas. M3 sama M4 itu positif. Dan M M berapa? M1, M2 negatif. Aduh, kenapa nih? M1 sama M2 negatif. Oke, seperti itu. M3, M4 positif, terus M1, M2 negatif. Tadi penjelasan yang tadi. Nah, sekarang masalah ini ya besarnya. Sekarang masalah besarnya. Oh ya, BTW kalau kemiringannya nol kayak gini ya. Kalau kemiringannya nol berarti dia kayak kayak gini kalau kemiringannya nol. Nggak naik ya turun ya. Ini kemiringannya nol. FYI aja ya. Kenapa nol? Karena kan delta Y-nya nol ya. Delta Y-nya nol. Tapi delta X-nya ya, ya delta. Delta X-nya, sorry, sorry. Kok delta? Iya, delta Y-nya nol. Delta X-nya sesuatu. Jadi nol bagi sesuatu nol ya. Tapi kalau garis vertikal berapa gradiennya? Kalau garis vertikal gradiennya berapa? Tahu nggak? Kalau garis vertikal. Gradiennya berapa garis vertikal? Ya ini M-nya nol gara-gara delta Y-nya nol kan ya. Delta Y-nya nol. Ya, delta Y-nya nol. Delta Y per delta X kan ya. Nol per delta X. Tapi kalau garis vertikal yang nol itu delta Y apa delta X? Delta X ya. Delta X nih. Ya, delta X-nya nol. Kalau delta X-nya nol, berarti gradiennya berapa? Ya, delta Y. Delta Y-nya ada kan ya. Delta Y-nya ada. Nih delta Y. Ini delta Y dibagi. Ya, ini delta X-nya ada. Tapi dibagi nol. Ya, delta Y bagi nol, jawabannya apa? Sesuatu bagi nol itu tidak terdefinisi. Ya, tidak ada atau tidak terdefinisi. Tidak ada gitu ya. Itu tidak lebih ke tidak terdefinisi gitu ya. Atau seringkali dibilang tuh kadang-kadang dibilangnya tuh plus minus tahingga, kadang-kadang gitu. Ya kan ya, kalau dibagi nol kan bisa tahingga atau minus tahingga kan ya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Semakin vertikal, ya, semakin vertikal garisnya, dia akan menuju tahingga atau minus tahingga, alias apa ya? Nilainya besar gitu ya. Nilainya besar. Jadi kalau misalkan eh, jadi kita bisa lihat bahwa L2 sama L1 kira-kira lebih dekat mana? Lebih vertikal yang mana? L2 sama L1 lebih vertikal mana? Lebih vertikal L2 kan ya? Berarti L2 itu lebih dekat ke minta hingga, ya kan? Iya, L2 lebih dekat ke minta hingga. Jadi kesimpulannya eh, di sini kesimpulannya ya M2 lebih kecil dari M1. Karena mungkin kalau saya kasih penjelasan, karena maksudnya lebih hasilnya tuh lebih negatif gitu. M2 itu nilainya lebih negatif daripada L1.
M2 lebih negatif daripada M1 ya. Oke, M2 lebih negatif gitu ya. Lebih negatif karena lebih vertikal gitu ya. Karena apa ya? Ya karena lebih apa ya? Lebih miring gitu ya. Lebih lebih curam gitu ya. Atau lebih tegak aja lah ya, lebih tegak gitu ya. Karena lebih tegak gitu kan. Nggak enak juga ya, lebih curam aja lah, lebih curam. Gitu juga ya. Dan L3 sama L4 itu lebih miring L3 kan ya. Berarti kesimpulannya M3 lebih positif daripada M4 ya. Jadi M3 lebih positif gitu kan ya. Lebih positif karena lebih curam juga. Karena lebih curam. Kalau saya kasih alasan begitu ya. Karena lebih curam. Ya udah. Jadi kalau kita urutin yang dari negatif dulu ya. Jadi kesimpulannya kita urutin dari yang paling negatif dulu. M2 lebih kecil M1 yang negatif dulu ya. Yang negatif baru yang positif. Positifnya M4 baru M3 gitu. Oke. Jadi intinya harus tahu makna gradien positif negatif sama semakin vertikal itu dia makin positif atau makin negatif ya. Makin positif atau makin negatif. Tergantung dia ke kanan atas atau ke kanan bawah ya. Gitu. Oke, itu kesimpulannya. Jadi jawabannya yang B. Ya kalau di soal PG sih kalian bisa ya eliminasi jawaban ya. Tapi ini kan ya penjelasan penjelasan secara teorinya ya. Gitu. Aman ya? Kalau ada pertanyaan potong aja, nggak apa-apa. Aman, Lanjut. Kak. Ya, good. Ini BTW notasi selang udah pernah jelasin kan ya? Notasi selang ya, notasi selang kayak gini udah ya. Udah, Kak. Buka lagi, ingat-ingat lagi aja. Coba ini gimana? Menentukan himpunan penyelesaian dari sin X min cos X kurang dari 0, di mana X-nya dari 0 sampai 2. Nah, ini sebenarnya mirip sama ketidaksamaan secara umum, yaitu sisi kanannya 0 ya. Benar ya, sisi kanannya udah 0. Tinggal menentukan tanda di sisi kiri. Ya, menentukan tanda di sisi kiri. Nah, dan tanda itu dipisahkan oleh 0 ya. Tanda itu dipisahkan oleh 0. Jadi kita pertama tinjau kapan sih sin X sama cos X itu bernilai 0. Ya, kita tinjau kapan sin X min cos X sama dengan 0. Artinya, sin X sama dengan cos X. Oke, habis ini oke ya. Nah, kita punya beberapa sifat terkait eh, cos sama sin ya, terkait cos sama sin. Atau gini, setuju nggak kalau cos X itu sama dengan sin, kita pakai radian ya di sini ya. Pakai radian 90 itu pi per 2 berarti ya. 90 min X. Sepakat nggak sama sifat ini? Cos X sama dengan sin pi per 2 min X. Sepakat nggak? Tahu kan? Tahu kan? Tahu, Kak. Tahu ya. Jadi kayak, ya you know lah ya, sin 30 sama cos 60 sama kan ya? Sin 30 sama cos 60 sama kan? Iya. Iya. Kayak tukeran gitu kan ya? Kayak 0 sampai 90, terus 90 sampai 0 gitu kan ya? Kayak kebalikan gitu, urutan urutan nilai sin sama cos kan ya? Gitu kan ya? Seperti itu. Terus, terus ada sifat juga. Tahu nggak sifat ini? Kalau ada sin, kalau kita punya sin theta, itu sama dengan
sin theta ditambah kelipatan 2pi. Atau ya tambah 2pi aja deh. Sepakat kan ya? 2pi itu satu putaran ya. 360 derajat ya kan? Ya, you know lah ya. Sudut itu satu putaran itu kalau diputar satu putar ditambah satu putaran ya tetap nilainya tetap sama ya, nilai trigonometri. Terus juga sama ini. Sepakat nggak kalau sin theta itu sama dengan sin 180 kurang theta. Sepakat nggak? Ingat aja sih sin itu kan di kuadran 1 sama 2 positif. Kayak sin 0 sama sin 180 kan nilainya 0 kan? Nilainya 0. Ya nggak, ya nggak. Kalau nggak kebayang, nggak apa-apa. Ya, jadi kita punya dua sifat ini. Itu. Ya, harusnya saya bilangnya ini tambah kelipatan 2pi aja kali ya. Kelipatan 2pi. Karena kan ya kelipatan 2pi itu kan bisa 2 putaran, 3 putaran nggak masalah ya. Kak bulat dulu. Nah, jadi kita punya dua penyelesaian. Kita punya dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan kita punya X sama dengan pi per 2 min X. Oke, pi per 2 min X ditambah kelipatan 2pi. Gitu ya. Oke. Terus sama satu lagi. Kita kan punya sin X sama dengan sin pi min X kan ya? Ya enggak? Kita punya sin X sama dengan sin pi min X. Berarti boleh dong saya tulis pi min X sama dengan pi min X sama dengan pi per 2 min X tambah kelipatan 2pi. Ya, ya kan ya? Karena apa? Karena tadi saya udah bilang. Karena ini ya. Karena sin pi sama dengan sin theta sama dengan sin pi min theta. Gitu ya. Jadi jawabannya maksudnya namanya kita mencari jawaban tuh selengkap mungkin ya. Gitu ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ya udah kita beresin. Ini tambahin X kan ya. Berarti kan 2X sama dengan pi per 2 ditambah kelipatan 2pi. Terus X sama dengan pi per 4 ditambah kelipatan pi. Nah, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus yang kedua gimana? Yang kedua itu kita bisa cancel min X-nya ya. Kita cancel min X-nya. Jadinya gimana kalau di cancel min X-nya? Coret nih ya. Berarti pi kalau kita kurangi berarti kan pi per 2 sama dengan pi kurang pi per 2 kan pi per 2 sama dengan kelipatan 2pi. Maksudnya di mana kanya bulat ya. Ini mungkin nggak? Ini nggak mungkin ya. Kelipatan 2pi kok pi per 2? Ini tidak mungkin ya. Gitu ya. Ini tidak memenuhi gitu ya. Tidak memenuhi. Ya udah, nggak masalah ya. Kalau misalkan ini tidak memenuhi, tapi tetap harus dicek ya. Barangkali kan ini solusi juga, barangkali memenuhi gitu ya. Tetap harus dicek. Ya udah. Nah, tapi kan inginnya apa? Pengennya apa? Inginnya si X-nya itu ini. 0 sampai 2pi. Oh, berarti nggak, kita harus pilih ya. Karena X-nya 0 sampai 2pi. Berarti kira-kira K1 yang mungkin apa? K1 yang mungkin apa? 0 kan ya? 0. Berarti kan pi per 4 tadi ya.
pi per 4. Negatif nggak mungkin ya, min pi. Nggak mungkin dikurangi pi. Karena bakal di luar selang. Habis itu apa lagi? Tambah pi, masih di dalam ini nggak? Kalau kita tambahin pi. 5 pi per 4. Masih, Kak. Masih. Kalau tambahin pi lagi, Di luar. udah di luar ya, karena udah tambah 2 pi ya. Betul. Ya jadi itu apa pembuat nolnya ya. Oke, itulah pembuat nolnya. Habis itu baru deh bikin apa? Bikin garis bilangan. Bikin garis bilangan. Dan kita fokusnya 0 sampai 2 pi aja ya. Kita fokusnya 0 sampai 2 pi, kita bikin garis bilangan. Kita bikin garis bilangan ya 0 sampai 2 pi ya. Jadi mungkin saya tandain kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ya, artinya 0 sampai 2 pi aja ya. 0 sampai 2 pi. Gitu kan ya. Terus ada pi per 4. Boleh 0 nggak sih? Nggak boleh 0 ya. Berarti titiknya kita bolongin. Ya, titiknya kita bolongin. Kita bolongin di sini lah ya. Terus kita uji aja titiknya kan ya. Kita uji titiknya. Kita uji ke sini nih. Sin X min cos X. Kita ambil aja sudut-sudut yang istimewa ya. Ambil sudut yang istimewa. Kita boleh ambil 0 ya, BTW. Kita boleh ambil 0 karena kan 0 masih termasuk ya. Sin 0 kurang cos 0 positif negatif. Sin 0 kurang cos 0 Negatif. negatif. 0 kurang 1 ya. Terus kita masukin berapa? Yang di sini. Masukin pi per 2 lah ya. Pi per 2 di sini kan ya. Ya, Sin pi per 2 kurang cos pi per 2. Sin positif. 9 positif. Good. Terus di sini kita masukin 2 pi. 2 pi balik lagi ke 0 ya. Berarti negatif Ya, ya. Gitu. Inginnya apa? Negatif kan ya. negatif. Negatif. Berarti ini jawaban. Nah, gitu ya. Ini aja ya. Karena kan X-nya dari 0 sampai 2 pi. Nah, itu dia. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya, kalau dalam notasi Islam gimana? Kurung siku 0 gitu kan ya. Sampai pi per 4. Pi per 4 itu kurung biasa. Nah, karena kenapa kurung biasa? Karena nggak masuk ya pi per 4-nya. Digabung, kenapa digabung? Karena selangnya lebih dari 1. 5 pi per 4 kurung biasa sampai 2 pi. 2 pi-nya kurung siku. Gitu. Oke, itu jawabannya. Ada pertanyaan? Aman, Kak. Coba lihat kunci jawabannya. Lah kocak, dia kenapa kurung? Kenapa dia kurung biasa ya? Padahal kalau kita masukin 0, coba kita masukin 0 sekali lagi. Masukin 0 kan sin 0 kurang cos 0 negatif ya. Memenuhi kan ya? Sin 0 kurang cos 0. Iya, memenuhi kan ya? Sin 0 Iya, kurang cos 0. Aduh, ini ya udahlah, pilih yang paling mendekati aja ya. Mungkin niatnya ini kali sama dengannya dihapus ini ya, niatnya ya. Cuman lupa dia, ya. Tapi ya udahlah, yang paling mendekati lah ya. Tapi pokoknya jawaban sebenarnya tuh yang ini ya. Jawaban sebenarnya tuh yang ini. Gitu. Tapi namanya PG ya wes lah, yang paling dekat aja ya. Gitu. Lanjut. Jadi pertidaksamaan kurang lebih kayak gitu ya garis besarnya. Oke, integral. Di mana integral udah pernah udah jelasin kan sama saya. Jadi mungkin sekarang kita lebih cepat ya karena udah materinya udah dijelasin. Gimana? Integral tentu kayak gini.
Mungkin saya tanya dulu, harus kalian review. Apa integral X pangkat N? Apa? Integral X pangkat N dx? X pangkat N plus 1 per N plus 1. Betul. Jadi enak ya. Pangkatnya tambahin 1, habis itu bagi pangkatnya ya. Gitu. Terus kalau misalkan kita punya, eh, ini kan ya, ini aturan pangkat ya. Saya bilang ini aturan pangkat. Terus juga kita punya ini juga, apa namanya, integral tentu ya. Integral tentu. Integral tentu tuh gini. Jadi pertama kita cari rumusnya dulu, ya kan ya. Kita cari rumusnya dulu. Jadi kita misalkan menghitung integral fx dx. Hasilnya tuh ternyata, misalkan x besar gitu ya. Misalkan hasilnya x besar x. Ya tambah c, walaupun perlu nggak perlu. Maka kalau kita hitung integral dari a sampai b fx dx, itu ya, itu ya kita tinggal masukin aja batas. Ya kan ya? Berarti masukin b dulu kan ya? Masukin b dulu, kurangi, masukin a. Nah, itu ya. Sekarang kita bisa jawab. Coba yang ini. Coba jadinya gimana sama dengan apa ini? Integral 0 sampai 1, 3x kuadrat plus 2x plus a. Itu sama dengan apa? Cari dulu rumusnya. Apa rumus integralnya? Kan, nah kalau ada koefisien, bisa ke depan aja dulu ya. 3 tulis dulu, 3. Terus x pangkat 2, 2 tambah 1, 3. 3. Berarti kan x pangkat 3 per 3, ya nggak? Nah, gitu aja. Nggak masalah kamu nulis kayak gini ya. Terus tambah 2, itu kan x pangkat 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 2 per 2, ya kan ya? Kalau integral A, mungkin kamu bayangin aja ya, apa yang diturunkan hasilnya A, ya AX ya. Oke. Turunan AX adalah A kan ya. Dihitung dari 0 sampai 1. Nah, di sini kan bisa di-cancel ya. Cancel, cancel. Terus kita masukin aja, masukin 1 gitu kan ya. Masukin 1 ya jelas ya. 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 tambah A kali 1. 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 1. Terus dikurangi, ya dimasukin 0 ya. Kalau dimasukin 0, F besar 0 ya 0, 0 semua sih. Jadi jawabannya adalah 2 ditambah A gitu. Ya. Kemudian dari soal pengennya sama dengan 4 ya, dari soal kan ya. Dari soal pengennya 4. Jadi dapatnya berapa? Jadi kesimpulannya A sama dengan 2 gitu. Ya. Sehingga 2A sama dengan 4. Oke, aman ya? Kalau ada pertanyaan potong aja. Oke, sekarang soal limit. Gimana menghitung limit ini? Disubstitusi, Kak. Kalau substitusi jadinya gimana? Sin tahingga per 2 kali tahingga. Sin tahingga emang berapa? Tapi Oke, sin tahingga apa tahingga? Karena saya tanya, sin X itu bukannya nggak per, bukannya paling besar 1 ya? Kan sin paling besar 1. Ya nggak? Mau apapun X-nya, nggak mungkin lebih dari 1 kan nilai sin? ya, Iya, berarti bukan tahingga. um, Ya, ya oke. Nah, terus juga
Justru mungkin kalau soalnya, misalkan kalau ada soal ya, misalkan ada soal 34,1 misalkan. Soalnya limit X menuju tangga dari sin X. Kira-kira jawabannya apa? Ini jawabannya tidak ada sebenarnya. Kenapa tidak ada? Namanya limit itu kan menuju. Yang namanya limit itu kan menuju. Jadi kalau misalkan kita punya grafiknya kayak gini misalkan. Kita punya grafiknya kayak gini. Kita punya grafik kayak gini misalkan. Kita punya fungsi kayak gini nih. Kita punya fungsi kayak gini. Set. Nah, gitu. Ya, kayak gitu. Terus misalkan ini L. Ini nilai ini L, terus ini Y sama dengan fx. Nah, kalau ini kita sebut limit X menuju hingga dari fx sama dengan L, ya nggak? Kenapa? Semakin X-nya besar, makin nilai X-nya besar, nilai fx-nya menuju L, gitu kan ya? Nah, gitulah ya. Kan kayak gitu. Beda sama sin. Kalau sin kan sin kayak gimana sin? Kayak gini, gelombang terus. Bahkan misalkan sampai ke sana pun, sampai misalkan X-nya 1 miliar gitu, dia tetap kayak gini. Ya nggak? Kira-kira dia bakal menuju apa? Dia bakal menuju apa? Nggak menuju apa-apa kan? Nggak menuju satu bilangan kan? Ya? Nah, ini yang kita sebut limit tidak ada. Yang namanya limit itu, nilai limit itu harus apa? Harus tunggal. Harus menuju satu bilangan. Ya, oke? Kalau dia nggak menuju satu bilangan apapun, itu berarti limitnya tidak ada. Oke? Tapi nggak usah khawatir. Kalau jadi kalau ditanya sin x doang emang tidak ada ya, gitu. Eh, tapi kalau untuk menjawab soal ini sebenarnya jawabannya nol sebenarnya. Kira-kira kenapa jawabannya nol? Nah, ada yang namanya teorema. Sebenarnya ini bisa dibayangin sebenarnya. Ini namanya teorema Apit ya. Namanya teorema Apit. Oke, namanya teorema Apit atau bahasa Inggrisnya squeeze theorem. Squeeze theorem. Squeeze theorem. Jadi kalau kalau misal gitu ya, misalkan kita punya fx kurang sama dengan gx kurang sama dengan hx gitu ya. Hx di sekitar ya, di sekitar X sama dengan A ya. Jadi kayak pokoknya ada deh pertidaksamaannya gitu ya. Terus X sama dengan A itu yang mau kita limitkan. Oke. Dan satu lagi, dan limit X menuju A dari Fx sama dengan limit X menuju A dari Hx. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan? Pas kita limitkan ini sama-sama L misalkan. Nah, karena si G-nya di antara F sama H, otomatis, nih kalau diilustrasiin, misalkan ini kita punya nilai, eh, fx, ini fx-nya misalnya nih, atau saya ini dulu L-nya di sini, atau ya kita gambar dulu deh. Nah, ini misalkan fx-nya, nah ini fx, ini y sama dengan fx, ini y sama dengan fx, terus ini y sama dengan hx,
Y sama dengan HX. Nah, ini Y sama dengan HX nih. Coba lihat. Ada nggak di mana, nah di sini nih, di X sama dengan A, di sini, limit HX sama limit FX sama nggak? Sama ya. Limit FX sama dengan limit HX. Ya kan ya? Limit FX sama dengan limit HX, ya kan? Terus, si FX, si GX itu di antara FX sama HX. Berarti kan dia kayak gini. Kayak, kayak apa ya? Nah, itu. Jadi kan, ini kan kesimpulannya ya fx kurang sama dengan gx kurang sama dengan hx, ya nggak? Nah, jadi ini menyimpulkan apa? Maka limit x menuju a dari gx-nya pun sama dengan L. Nah, gitu. Itu namanya teorema Apit. Atau sebenarnya nanti deh ada cara lain untuk membayangkan teorema Apit ya. Jadi intinya adalah kita harus cari sesuatu di antara dua fungsi yang lain. Nah, kita tahu kan sin X. Nah, jadi kalau untuk menjawab soal nomor 34, kita tahu kalau sin X itu di antara, sin X di antara apa? Di antara min 1 sampai 1, ya nggak? Terus kita mau apa? Pengennya kan per 2X kan ya? Pengennya per 2X dan menuju tak hingga ya. Ya, dan untuk X positif, kita kasih keterangan dulu ya. Untuk X positif, kenapa? Karena kan kalau negatif tandanya berubah. Ya, jadi harus tandanya dipastiin dulu. Untuk X positif, berarti min 1 per 2X, oke, min 1 per 2X kurang dari sama dengan sin X per 2X kurang dari sama dengan 1 per 2X. Ya kan? Nah, terus kita lihat, kita limitkan. Karena limit X menuju tak hingga dari min 1 per 2X, berapa hasil limit dari min 1, limit X menuju tak hingga dari min 1 per 2X? Kan min 1 per tak hingga, 0 ya? 0 kan? Ini juga sama kan? 0. Ya kan? Ini 0, ini 0. Kesimpulannya, ini 0. 0 kurang sama dengan sesuatu, kurang sama dengan 0. Ya mau gak mau yang di tengah-tengahnya 0 kan? Nah, itu namanya teorema Apit. Ya, jadi kalau kalau di ilustrasi ini tuh kayak eh, limit kayak kayak 0 gitu ya, kurang dari sama dengan limit limit X menuju tak hingga dari sin X per 2X kurang dari sama dengan 0. Ya mau gak mau, si sin X, limit sin X per 2X-nya juga harus 0. Nah, gitu. Atau kamu bisa bayangin kayak gini. Sin X itu kan bilangan, tadi saya bilang. Sin X itu bilangan, ya enggak? Bilangan dari min 1 sampai 1 kan ya? Bilangan dibagi tak hingga berapa? Bilangan bagi tak hingga. No. Oh, iya itu juga cara cara cepatnya gitu ya. Gitu ya. Atau makna dari teorema Apit ini. Jadi seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat aja di grafiknya nih ya. Kita bisa lihat di grafiknya. Ya, kalau menuju tak hingga, ya serupa ya. Nih, kita punya fakta bahwa si sin X nah, ini lihat sin X nih. Kalau sin X kan nggak menuju apa-apa, ya kan? Sin X, itu kalau sin X ya, itu sin X. Tapi kalau, nih nggak menuju apa-apa kan ya? Nggak menuju apa-apa.
Ya iyalah orang naik turun terus kayak gelombang. Tapi kalau sin X per 2X, nah beda kan ya? Tuh, dia kayak gelombang. Cuman gelombangnya tuh makin makin tipis gitu ya. Makin tipis menuju nol gitu ya. Ya, atau kita bisa lihat batasnya deh. Kita lihat batasnya nih. 1/2X sama min 1/2X. Nah, iya kan ya? Lihat deh. Yang si sin X per 2X kan di antara 1/2X sama min 1/2X kan ya? Nah, tapi ternyata 1/2X sama min 1/2X itu menuju nol kan ya? Karena si fx di antara kedua fungsi yang tadi, dia apa ya? Apa ya? Ya, teorema Apit ya, namanya Apit. Terjepit gitu kan ya? Terjepit dan mau gak mau dia harus kena pengaruh gitu ya. Kena pengaruh. Jadi dia menuju nol. Nah, jadi kayak gitu. Ya, kita fokus ke menuju Tahingga ya. Kalau menuju min Tahingga ya nilainya beda ya. Gitu. Oke, seperti itu ilustrasinya. Oke, saya screenshot aja deh, biar kebayang. Ya, itu teorema Apit. Karena emang nggak dipelajari. Sebenarnya dipelajari sih nggak dipelajari. Lebih ke pakai insting aja sih. Instingnya sih yang tadi saya ceritain bahwa ingat sin Tahingga itu bukan Tahingga ya. Tapi sin Tahingga itu bilangan. Karena sin Tahingga bilangan, bilangan bagi Tahingga pasti nol. Itu sih instingnya ya. Lanjut. Ini apa namanya? Deret geometri. Gimana? Ciri barisan geometri, rasio ya. Kita cari dulu rasionya. Atau gini deh, ya kita cari dulu rasionya ya. Kita cari rasionya dulu. Rasionya ya sesimpel rasionya ya B2, B3 bagi B2 ya. Rasionya tuh B3 bagi B2. Sama dengan 1/2. Terus kita perlu A juga ya. Kita perlu A juga. Eh, kita tahu kalau ya sama juga ya B2 per B1. Kan A sama dengan B1 kan ya. A-nya itu kan B1 ya kan ya, suku awal. Terus kita juga tahu kalau eh, B2 per B1 pun sama dengan R ya. B2 per B1 sama dengan R. R-nya setengah. Gitu. Sehingga eh, kita dapatkan apa? B2-nya adalah 2. 2 per B1 sama dengan setengah. Jelas banget B1-nya 4 ya. B1-nya 4. Oke, seperti itu. Ya, harusnya ini nggak perlu sih. Oke, terus oke, udah dapat A sama R. Selanjutnya apa? Yang ditanya B1 sama B2 sama B3. Atau kalau saya tanya, ya B1 itu kan A, B2 itu AR, B3 itu AR kuadrat, dan seterusnya hasilnya apa? Deret geometri. Hasilnya adalah, ingat, Lupa, Kak. lupa. Oke, nggak masalah. Kalau rumus SN-nya, tahu nggak rumus SN-nya? SN dari deret geometri.
Ingat nggak? Ingat nggak? Lupa juga Kak. Oh, kalau Oke, yang kalau yang S tahingganya mah yang A per 1 min R bukan Kak? kenapa? Yang S tahingganya. Iya, es timing nggak? Ini tuh es timing Oh, nggak? Nah, ini. A per 1 min R bukan Kak? Iya, good. Tapi kalau Oh, sebenarnya kalau misalkan amit-amit lupa rumus es timing nggak, bener ya? Jawabannya A per 1 min R. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa coba? A per 1 min R dengan syarat rasionya. Syarat rasionya apa? Rasionya harus gimana? Rasionya tuh harus di antara min 1 sampai 1. Iya kan? Karena kalau rasionya 2, nih kalau rasionya 2, kita nggak bisa pakai rumus ini, ngerti nggak? Kalau rasionya 2, kita nggak bisa pakai rumus ini. Misalkan ada soal 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah dan seterusnya. Ya kan lama-lama makin besar kan sukunya. Dua pangkat, ya ini kan dua pangkat sesuatu kan. Terus makin lama kan dua pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat tahingga berapa? Ya tahingga kan ya. Jadi ini jawabannya tahingga. Jadi tolong hati-hati ya. Ya ini nggak bisa pakai rumus yang di atas karena rasionya ya ini bukan A per 1 min R ya. Bukan 1 per 1 min 2 ya, bukan ya. Tahingga sama min 1 kan bukan bukan bilangan yang sama. Nah, gitu ya. Gitu ya. Kasih alasannya karena mungkin saya alasannya karena mutlak R-nya lebih dari 1 gitu ya. Saya tuh lebih senang nulisnya ini sih. Mutlak R kurang dari 1 ya. Kan bener ya mutlak R kurang dari 1 memenuhi ini. Gitu. Ini ya kalau sama dengan juga sama ya. Oke, jadi kayak gitu. Jadi ya kita bisa jawab ya. Kita bisa jawab B1 tambah B2 tambah B3 dan seterusnya. Nah, ini baru bisa pakai A per 1 min R karena mutlak R-nya kurang dari 1. Ya kan ya? Ini mutlak R-nya kurang dari 1. Mutlak R-nya kan setengah. Setengah kurang dari 1 ya. Gitu ya. Jadi kita bisa pakai yaitu A-nya berapa? A-nya 4 per 1 min R-nya setengah. Jadi 4 dibagi setengah. Gitu. Terus tinggal dikali 2 aja ya. Kali 2 kali 2. Jadi jawabannya setengah kali 2 1. Jadi jawabannya 8 ya. Oke, bagus. Lanjut. Tapi kalau ada, ya biasa ya. Pokoknya kalau bingung tanya aja. Santai. Oke, lagi-lagi himpunan penyelesaian ya. Lumayan banyak ya mengerjakan pertidaksamaan. Gimana pertidaksamaan? Ngerjainnya? Atau coba sendiri dulu deh, coba. Coba sendiri dong. Kalau udah beres, kabarin. Coba-coba. Pertama, sisi kanannya jadi 0. Terus, apa? Saya bantu sampai di sini deh. Sisi kanannya jadi 0. Terus, terus apa? Habis ini apa? Kalau udah sisi kanannya 0. Oh, gini, mungkin saya ada pertanyaan dulu deh. Saya ada pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin menjebak. Kira-kira ini benar atau salah? Kalau misalkan ngerjainnya kayak gini. 2 lebih besar sama dengan X kali X plus 1. Kira-kira ini benar atau salah? Sekalian ini ya, kritis.
Bagaimana cara berpikir kritis kalian? Kira-kira ini benar atau salah? Saya kalikan kedua ruasnya dengan X. Jadinya kan kayak kelihatan lebih mudah kan ya. Jadi pertidaksamaan kuadrat aja kan. Tapi ini benar atau salah? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Bolehkah saya mengalihkan dengan X? Yo, jawab aja kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau lagi mikir nggak apa-apa, ditunggu. Gimana? Bolehkah dikalikan dengan X? Si pertidaksamaan ini? Atau kali silang, ceritanya kali silang gitu ya. Boleh nggak sih Kak? Kenapa? Soalnya kan dua-duanya dikaliin X gitu. Jadi jawabannya boleh apa enggak tadi, sorry? Boleh. Oh, boleh. Karena kedua-duanya dikalikan X gitu ya. Ya. Oke, jadi jawabannya nggak boleh ya. Oh, Kenapa? Bisa mikir nggak kenapa nggak boleh? Ini salah gitu ya, mungkin saya bilang salah. Kenapa nggak? Kenapa ini salah? Coba saya tanya, kalau misalkan saya punya A lebih dari B, salah ya, A besar dari B, terus saya mau kalikan dengan suatu bilangan, misalkan bilangan positif. Kira-kira AC sama BC gimana perbandingannya? Saya kalikan C nih, pertidaksamaannya. Berarti kalau dikalikan bilangan positif, tandanya tidak berubah kan ya, kalau dikalikan bilangan positif, ya kan? Sedangkan kalau misalkan kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, kalau kita kalikan bilangan negatif, berarti AC sama BC gimana urutannya? Ya berubah kan urutannya, karena dikalikan bilangan negatif. Sekarang saya tanya, X itu positif atau negatif? Bisa nggak negatif? bisa. Bisa. Nah, jadi itu masalahnya. Kalau kamu bilang kalau kalikan X lebih besar sama dengan kata siapa? Kan bisa aja X-nya negatif. Oke, maksudnya yang pengen saya bilang adalah jangan, dilarang gitu ya, dilarang, dilarang mengalihkan pertidaksamaan, ya mengalihkan membagi sama aja ya, mengalihkan pertaksamaan dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak diketahui tandanya, gitu ya. Ialah mengalihkan pertiksamaan dengan sesuatu yang tidak diketahui tandanya, yang tidak diketahui tandanya itu pasti positif negatifnya ya, gitu. Itu yang saya bilang ya. Kecuali soalnya kayak gini, misalkan soalnya diganti, soalnya kayak 2 per 2 per X kuadrat tambah 1 lebih besar sama dengan X plus 1. Nah, ini baru boleh. Kamu boleh kalikan X kuadrat plus 1. Kenapa? Karena dia pasti positif kan ya? X kuadrat plus 1 pasti positif ya? Iya, boleh. Nah, gitu. Ya, kalau ini benar gitu ya. Ini baru benar. Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Gitu. Atau plus 2, ini plus 2 aja deh. Biar gampang hitungnya nanti kalian kalau mau hitung. Gitu ya. Oh, jadi pokoknya eh, cara amannya adalah ya, kalau cara paling aman ya, paling aman. Itu ya kita jadikan sisi kanannya nol ya. Jadikan sisi kanannya nol itu cara yang paling aman gitu ya. Cara yang paling aman. Sebenarnya begitu.
Nah, jadi kita bisa jawab untuk soal ini. Jadi kita jawab, ingat kita nggak boleh kalikan secara menyilang ya. Karena X-nya bisa negatif. Karena tandanya bisa berubah, bisa enggak. Itu yang jadi masalah. Kita jadinya 2 per X kurang 1 besar sama dengan 0. Nah, sebisa mungkin kita coba jadikan apa ya? Sesuatu kali sesuatu atau sesuatu bagi sesuatu gitu. Kita apa ya? Samakan penyebutnya ya, biar sesuatu bagi sesuatu. Ya, jadi menentukan tandanya lebih gampang. Jadi kita per X semua nih. Per X gitu kan ya. 2 kurang X kuadrat ya kan ya. X kuadrat bagi X kan X. Terus kurang X. Lebih besar sama dengan 0. Karena saya benci dengan negatif X kuadrat, saya kalikan dengan min 1. Boleh dong ya? Saya kalikan min 1. Kalau kalikan min 1, ingat, kalau kalikan bilangan negatif, tandanya berubah ya. Oke, mungkin saya mulai dari X kuadrat dulu. Minus X kuadrat kali minus 1, X kuadrat. Minus X kali minus 1 plus X. 2 kali minus 1, min 2 ya. Oke, saya kali min 1, tandanya berubah. Ingat, tandanya berubah. Jangan sampai enggak ya. Oke, tandanya berubah. Habis itu apa? Bisa nggak difaktorin atasnya? Faktornya apa kalau bisa? Bisa. X Jadi, plus 2X. good. Lebih kecil atau sama dengan 0. Ya udah, bikin deh garis bilangan. Bikin garis bilangan. Pembuat nolnya apa aja? BTW, sekali lagi ya, penyebut gak boleh 0. Penyebut gak boleh 0, tapi pembilang boleh 0 ya. Di sini kan emang boleh 0 juga ya. Kita lihat ini. Berarti ada min 2, min 2-nya boleh masuk ya. Min 2-nya boleh masuk. Terus 0, 0-nya nggak boleh masuk. Karena nggak boleh pembagian dengan 0 sama 1. Gitu. Ya sudah, tentuin deh tandanya. Kita masukin 1 miliar. Ada 3 selang kan ya. Masukin 1 miliar pasti positif ya. Positif. Nah, ada trik sebenarnya. Ada trik untuk menentukan tanda secara cepat. Apalagi kalau ada selangnya ada banyak. Kalau pangkatnya ganjil semua, itu pasti selang-seling tandanya. Plus, minus, plus, minus. Gitu. Itu sih triknya. Atau mungkin, pokoknya kalau pangkatnya ganjil semua, maksudnya ganjil tuh lihat, ini kan semuanya pangkat 1. Ini semuanya pangkat 1 nih. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Nah, kalau pangkatnya ganjil semua, itu eh, itu dia pasti selang-seling. Tapi kalau ada pangkat genap, hati-hati gitu ya. Kalau ada pangkat genap lebih baik hati-hati. Mungkin kalau saya kasih, ya kita beresin dulu deh jawabannya. Ini jawabannya, ini kan pengennya kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan berarti negatif atau 0 ya. Berarti ini sama ini. Oke, pengennya dalam notasi apa? Selang ya. Ya udah. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah minta hingga sampai min 2, min 2-nya masuk. Min 2-nya masuk. Digabung 0, 0-nya nggak masuk, sampai 1, 1-nya masuk. Nah, jadi jawabannya adalah yang minta hingga sampai min 2, sampai, nah ini jawabannya. Oke, oke, sip. Gitu. Nah, gimana kalau misalkan ada soal baru, misalkan soal 36.1. Soal 36.1. Kita menentukan ini ya, dari soal atas saja ya. Misalkan X plus 2 X plus 2 kuadrat
X min 1 per X kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau ini kan udah langsung aja ya. Ini langsung aja kan ya. Langsung dibikin. Atau ini sama dengannya dihapus deh. Biar ada perbedaan gitu ya. Nah, gimana? Sama ya. Cuman bedanya, min 2 sama satunya nggak boleh masuk ya. Kan nggak boleh 0. Ya. Kan nggak ada sama dengan 0 sini ya. Oke. Min 2, 0, 1. Nah, triknya gini. Pembuat 0, kita cari dulu satu selang dulu. Cari dulu satu selang. Ya, biasanya kalau saya tuh ambil selangnya yang paling kanan. Saya masukin 1 miliar. Pasti positif ya. Pasti positif. Nah, untuk berikut-berikutnya itu berarti untuk pembuat 0 dari pangkat ganjil itu tandanya bakal berubah. Ya, pembuat 0 dari pangkat ganjil itu dia berubah. Satu kan ganjil pangkatnya. Berarti berubah. Terus 0, 0 pangkat ganjil kan. Berarti berubah lagi. Nah, min 2 itu pangkatnya pangkat genap. Jadi dia nggak berubah. Gitu. Oke? Ya, kenapa ini nggak berubah? Karena 2 itu pangkat genap gitu ya. Itu uh, pangkat genap gitu ya. Mungkin saya kasih tanda pangkat genap. Pembuat 0 dari pangkat genap. Atau kayak seolah-olah ya, si X plus 2 kuadratnya itu diabaikan gitu. Kan diabaikan kan si min 2-nya ya kan? Karena kan X plus 2 kuadrat pasti positif. Ya kan? Karena dia pasti positif, dia seolah-olah apa? Diabaikan gitu loh. Kayak dihapus. Jadi cuma 0 sama 1 doang ceritanya gitu ya. Karena kan X plus 2 kuadrat pasti positif. Nah, jadi kita nggak peduli sama X plus 2 kuadrat. Makanya kalau yang pangkat genap tidak berubah. Itu aja sih sebenarnya. Oke? Sehingga kalau ini jawabannya, kalau misalkan soalnya kayak gini, HP-nya bukan bukan yang kayak yang di atas, tapi cuma 0 sampai 1 ya. Nah, gitu. Oke? Chat. Kak, sebentar ada gangguan jaringan. Ya, kalem. Aman ya? Aman nggak? Jadi sekarang tuh kamu udah nentuin tandanya udah lebih cepat. Gak usah nggak usah masukin satu-satu, ya kan ya? Gitu. Tapi kalau masih agak pengen hati-hati ya udah masukin aja satu-satu. Berarti kalau misalkan ngelihat pangkatnya ganjil atau genap setelah difaktorkan berarti ya Pak? Kenapa? Ngelihat pangkat ganjil genapnya setelah difaktorkan dulu. Iya, setelah difaktorkan, iya, harus faktorin dulu. Oh, Kan kita pengen cari kapan dia nol. oh ya. Ini kan harus difaktorin. Gitu. Ya, good. Oke, Kak. Oke, daerah asal. Daerah asal gimana? Tahu daerah asal? Itu domain. Lupa sih Kak. Daerah asal. Jadi gini ya. Kalau range pernah dengar? Pernah dengar nggak domain? Domain sama range Pernah. pernah dengar nggak? Oke. Ya, mungkin diingetin lagi ya. Oke, jadi apa bedanya domain sama range? Jadi ada namanya domain ya. Domain atau daerah asal gitu ya. Daerah asal itu adalah, oke, adalah himpunan himpunan semua X, gitu kan ya. Atau mungkin saya bilangnya domain atau daerah asal dari fx, gitu ya, sorry, dari fx, adalah himpunan semua X,
himpunan semua X, oke, sehingga fx terdefinisi atau make sense gitu ya, terdefinisi atau make sense. Apa sih maksudnya terdefinisi? Pernah dengar nggak syarat suatu fungsi terdefinisi? Nah, jadi intinya cuma dua aja supaya fungsi terdefinisi. Ya, agar f terdefinisi, itu paling dua hal aja sih yang paling penting gitu ya. Yaitu yang pertama, apa? Tidak boleh dibagi dengan nol. Ya, oke. Jadi, atau penyebut gitu ya, mungkin saya bilang penyebut, penyebut tak boleh nol. Kalau f-nya ada penyebutnya ya, penyebut tak boleh nol. Kenapa? Karena pembagian dengan nol dilarang ya. Ya, satu bagi nol itu nggak ada maknanya ya. Oke, kenapa? Ya, kalau 6 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kenapa 6 bagi 2 sama dengan 3? Karena 6-nya itu dibagi-bagi ke tiap ke tiap orang itu dibagi dua gitu. Gitu kan? Ya, ini kan ya sisanya 0, habis harus sampai habis ya pembagiannya. Nah, kan jawabnya 3 gara-gara ada di sini ada 3 kan? Ada 3 kali kan di sini. Gitu kan ya? Makanya jawabnya 3. 6 bagi 2 itu 3 karena 6 kurang 2 kurang 2 kurang 2 sampai habis kira-kira. Berapa kali supaya habis? 3 kali. Terus kalau sama juga kalau 12 bagi 4, 12 bagi berapa? 12 bagi 3, 4. Ya itu karena 12 kurang 3, 9, kurang 3, 6, kurang 3, 3, kurang 3, 0. Ada 4 kan ya? Nah, tapi kalau 1 bagi 0, 1 bagi 0 berapa? 1 bagi 0 berapa? Ya, nggak mungkin ya. 1 kurang 0, kurang 0, kurang 0. Bahkan sampai berapapun, nggak bakal pernah nilainya 0. Nggak bakal pernah habis. Artinya nggak bisa dibagi. Gitu loh. Ya, iya kan? Kalau bisa sampai 0 kan berarti kan bisa dibagi. Ya, kalau nggak sampai 0, kalau dia nggak bisa 0, berarti nggak bisa dibagi. Ya, oke. Itu. Terus yang kedua, apa? Akar. Jadi akar tuh apa? Yang di dalam akar nggak boleh negatif. Dalam akar tak boleh negatif ya. Tak boleh negatif. Jadi kalau kita tahu kalau kenapa akar kenapa akar 4 sama dengan 2? Karena 2 kuadrat 4 gitu kan ya. Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Kenapa akar 25 itu 5? Karena 5 kuadrat 25 gitu kan. Tapi kalau akar min 1, misalkan akar min 1 sesuatu, kira-kira ada nggak sesuatu kuadrat hasilnya min 1? Nggak ada. Ya, makanya tidak terdefinisi. Ya, tidak ada maknanya. Nggak make sense. Oke? Seperti itu. Paling dua itu aja paling penting. Penyebut nggak boleh nol, yang di dalam akar nggak boleh negatif. Tapi boleh nol nggak? Boleh ya. Akar nol nol ya. Akar nol ya nol. Boleh nol ya. Gitu. Ya udah, itu kan. Nah, jadi itu namanya domain atau daerah asal. Yaitu X-nya, inputnya. Ya. Fokus ke inputnya. Kalau range, kalau range, kalau range apa bisa tebak nggak? Kalau range ya fx-nya berarti range atau daerah hasil ya. Daerah hasil.
Oke, mungkin saya tulisnya di bawahnya. Range atau daerah hasil. Range atau daerah hasil dari fx. Ya udah, sebenarnya singkat singkat adalah adalah himpunan himpunan semua nilai fx gitu ya. Himpunan semua nilai fx yang mungkin gitu aja ya. Yang mungkin. Udah itu aja sebenarnya. Jadi bedanya daerah hasil sama daerah asal, daerah hasil itu fx-nya, output-nya. Kalau daerah asal atau domain itu inputnya gitu. Oke? Tapi emang paling penting domain sih. Kenapa domain yang paling penting? Karena ya itu syaratnya, ya. Itu syaratnya. Oke? Udah ingat ya? Udah ingat ya? Oke. Sekarang kita bisa jawab. Jadi sekali lagi, domain itu inputnya, range itu outputnya. Oke? Ya sudah, dimintakan daerah asal. Ingat tujuan daerah asal apa? F terdefinisi. Tujuannya ya, tujuan daerah asal. Berarti agar F terdefinisi, coba ada concern apa aja di sini? Pertama ada akar ya kan? Ada akar. Akarnya di atas ya, berarti boleh nol kan ya? Akarnya di atas. Berarti yang pertama, yang di dalam akar apa? X kuadrat min 1, ya enggak? Haruslah tidak boleh negatif. Berarti boleh positif, boleh nol. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini kita beresin pakai ya faktoring lah ya. X plus 1, X min 1, besar sama dengan nol, lalu bikin garis bilangan. Boleh nol ya di sini ya. Min 1 sama 1. Masukin 1 juta, positif, karena pangkatnya ganjil semua, selang-seling. Berarti ini ya. Udah beres belum syaratnya? Udah beres belum? Ada satu lagi. Apa? Penyebutnya. Apa syarat kedua? Penyebutnya apa? Nggak boleh nol. Ya, penyebutnya apa di fungsi ini? Oh, X plus 2. X plus 2 nggak boleh nol. Oke. Jadi X tidak sama dengan berapa? Min 2 ya. Gitu ya. Jadi kita ketambahan satu lagi. Ya udah, jadi kesimpulannya, jadi kalau dibikin di garis bilangan, gabungannya ya, ini gabungannya ya. Kalau dibikin di garis bilangan, ini ada min 1, ada min 1, ada 1, terus sama ada min 2 di sini. Ada min 2. Nah, jadi dia kayak gimana? Gini, oke, gini, sama gini, gini. Tapi kan dia nggak boleh 2 kan ya? Nggak boleh min 2 kan ya? Jadi min 2-nya di skip. Min 2-nya di skip. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang, oh pengennya dalam selang ya. Kebetulan emang dalam selang juga ya. Jadi ingat, namanya domain itu himpunan ya. Dan selang itu himpunan. Ya udah, jadi domain dari F gitu ya. Jadi domain F gitu ya. Domain F adalah, kita sebut DF gitu ya. Himpunan semua, atau bebas sih. Ya dalam selang aja ya, biar cepat ya. Minta hingga sampai min 2, min 2 sampai 1, satunya masuk ya.
Ingat, satunya boleh masuk. Karena pembilang boleh 0, tapi penyebut nggak boleh ya. Gitu ya. Digabung 1 sampai tak hingga. Gitu. Ada pertanyaan? Aman Kak. Ya, notasi domain dari F itu DF ya. Kalau range dari F itu RF namanya ya. Gitu ya. Ya, saya kasih nama deh. Domain dari F itu namanya DF. Tapi kalau range dari F itu namanya RF ya. Oke, sip, good. Oke, 38. Coba, gimana jawabnya? Cos 2A sama dengan, apa sifatnya cos 2A sama dengan? 2 cos kuadrat A min 1. Oke, kenapa bisa begitu? Bener ya, bener ya. Cuman, kamu tahu asal muasalnya kenapa bisa begitu? Barangkali kamu kan kayak ngapalin, tapi kalau lupa gimana? Ya, sebenarnya mungkin kalau saya tanya biar sekalian ini ya review sifat-sifat trigonometri ya. Kalau sin A plus B sifatnya gimana? Sifat sin A plus B. Sin A cos B plus cos A sin B. Gitu ya. Terus kalau mau cari cos A plus B, ingat aja sih kalau cos itu emang sedikit rasis ya. Maksudnya kalau ngelompokin dia kalau cos itu rasis, tapi kalau sin dia menyebar gitu ya. Berapa berbaur dia. Kalau cos A plus B itu cos A cos B min. Nah, kan ini min juga pertanda dia ya itulah sin A sin B. Nah, gitu. Oke. Nanti kalau misalkan ini minus, ini minus. Kalau ini minus, ini plus. Oke. Nah, jadi kalau pengen cari sifat cos 2A, itu ya cos, atau pakai ini aja deh. Kalau tanya cos 2 theta, itu ya cos theta tambah theta. Cos theta tambah theta. Boleh dong ya. Jadinya apa? Cos theta, cos kuadrat theta. Ya kan? Min sin theta, sin kuadrat theta. Nanti kita terus bagi sifat ini. Sifat yang sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1 gitu ya. Ya kan? Nanti kita bakal dapatin, kalau pengen dalam cos aja berarti ya. Berarti kita harus ubah sinnya ya. Jadi cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta, sin kuadrat theta apa? 1 min cos kuadrat kan ya? Nah, jadi kalau kamu lupa, kamu bisa dapetin lagi. Sehingga kita dapatkan cos kuadrat kurang minus cos kuadrat ya. Kurang minus kan berarti plus. Jadi 2 cos kuadrat theta. Min 1. Oke? Jadi gak usah khawatir lupa sekarang ya. Karena udah tahu cara mendapatkannya. Saya juga kadang-kadang lupa. Jadi kalau sedikit-sedikit lupa, mungkin saya cepet-cepet dicari asalnya ya. Jadi ini adalah benar ya, 2 cos kuadrat A min 1. 2 dikali seperempat kuadrat, ya 2 kali seperempat kuadrat kurang 1. Sama dengan 2 dikali 1/16 kurang 1, 1/8 kurang 1, min 7/8. Sip, lanjut.
39. Gimana ini? FA sama dengan B, FB sama dengan C, 2A sama dengan D. FA-nya udah jelas ya di sini ya. FA-nya B ya. FA-nya B. Oke. Jadi ini 2 dikali B tambah. Ingat komposisi. Komposisi itu simpel aja ya. Kalau kita punya F komposisi G X itu sama dengan F G X ya. F G X. Oke, komposisi ya. Jadi yang ini F A. Oke, sampai situ. FA-nya apa? FA-nya adalah B ya. FA-nya adalah B. 2B tambah FB. FB apa? C. 2B tambah C. Kok gitu doang soalnya? Oh iya benar. Sip. Ya gitu doang ya. Saya kira susah. Lanjut. Tapi kalau ya sekali lagi ya, jangan ragu-ragu bertanya. Jangan malu bertanya kalau bingung. Nomor 40 gimana? 40 gimana? Ya tinggal masukin aja kan ya. Ya enggak? Kan dari kata tahu fx-nya. Fx dari kasih tahu kan? Ya tinggal dimasukin. Berarti limit x menuju c dari fx-nya apa? X pangkat 3 plus 1 gitu kan ya. Kurangi fc. Fc-nya apa? C pangkat 3 kurang 1. C pangkat 3 tambah 1. Setuju nggak? 7 per x min c. Nah ini dicoret nih. Coret, coret. Kan 1 kurang 1. Ya. Jadi limit x menuju c dari x pangkat 3 kurang c pangkat 3 per x min c. Nah, ini kalau kita masukin, bentuknya kan 0 per 0, ya nggak? Nah, berarti kita harus faktorin ya. Karena kalau dimasukin kan 0 per 0 ya. Kita coba faktorin. Bisa nggak faktorin yang di atas? Faktorin x pangkat 3 min c pangkat 3. Bisa nggak? Faktornya apa? Ya, pasti ada x min X c-nya. ya Kali. X kuadrat Hmm, plus XC hmm, plus C kuadrat. good. Bagus. Per x min c. Atau mungkin sekalian nge-review coba. Kalau saya tanya hmm, x pangkat 5 kurang y pangkat 5, sifatnya gimana? Soalnya x pangkat 5 min c pangkat 5 sifatnya gimana? Tahu nggak? X min c kali, ini tahu nggak kalau kayak gini? Belum tahu Kak. Nah, ini sebenarnya mirip sama yang x pangkat 3 min c pangkat 3. Dia x pangkat 4. Coba lihat di trennya. Kenapa di sini x kuadrat? Karena kan x kuadrat kali x pangkat 3. Nah, kalau ini x pangkat 5, berarti ini x pangkat 4 mulainya, ya kan? Nah, terus lihat. Ini pangkat x pangkat 2, terus turun kan? X pangkat 1, terus x pangkat 0 kan? Jadi dia bakal turun. X pangkat 3, terus C-nya muncul. Tambah, turun lagi X pangkat 2, C kuadrat. Tambah, X pangkat 1, C pangkat 3. Tambah yang terakhir C pangkat 4. Nah, gitu.
Terus kalau misalkan kalau X, bonus lagi, X pangkat 3 tambah C pangkat 3, itu hasilnya X plus C dikali X kuadrat min XC tambah C kuadrat. Itu kalau plus. Ya. Oke, nggak apa-apa, selain review sifat-sifat sifat-sifat aljabar yang sederhana. Coret, ya udah substitusi dong ya. Berarti kan kita masukin X sama dengan C kan ya. Kita masukin X-nya C, berarti kan C kuadrat ditambah C kali C ditambah C kuadrat. Hasilnya 3C kuadrat, ya nggak? Ya, bener ya. Tahu nggak ini tuh apa? Tahu nggak 3C kuadrat itu apa? Tahu nggak faktanya bahwa 3C kuadrat itu adalah F aksen C. Ya nggak? F aksen C. Ya, bener ya. Jadi sebenarnya ini tuh definisi turunan sebenarnya. Ya, jadi ini sebenarnya adalah ini turunan sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya turunan itu ada definisinya. Definisinya itu pakai limit ya. Dan rumus-rumus turunan yang ada itu datangnya dari mana? Datangnya dari sini. Ya, oke. Kayak, maksudnya kayak kamu kan apa sih? Kenapa sih turunan x kuadrat itu 2x kan kamu kayak kok gitu sih? Apa sih maknanya turunan itu? Nah, ini definisi turunan atau mungkin lebih tepatnya ini prinsip dari gradien garis singgung gitu ya. Gradien garis singgung. Oke, gitu. Oke. Jadi efasiensi itu gradien garis singgung di C. Seperti itu. Ya, lanjut. 40 udah beres. Mungkin kita coba beberapa soal lagi ya. 40 terus nomor berapa lagi ya? 61 sampai 70. 61 sampai 70. Oke, nomor 61. Nah, ya udah anggap aja udah inget ya rumus turunan ya. Rumus turunan gimana? Evasen 0. Berarti cari evasen X dulu. Evasen X-nya apa? Empat ribu tiga puluh enam dikali 2x plus 1 pangkat 2017. Kenapa bisa begitu? Kira-kira kamu tuh pakai aturan apa sih di turunanmu itu? Hmm, Pakai aturan? aturan rantai. Good, aturan rantai. Maksudnya itu lebih baik ditulis prosesnya ya. Jadi kan kan kita kan cuma tahu turunan dari ini ya, X pangkat N kan ya? Ya enggak? Kita cuma tahu ini. Kita cuma tahu turunan X pangkat N itu N X pangkat N min 1 gitu ya. Nah, tapi gimana kalau bentuknya nggak kayak gini? Atau kita cuma tahu inilah ya, turunan sin, turunan X pangkat N, ya turunan sin kan cos ya, sama turunan dari cos. Ceritanya kita cuma tahu ini ya, ceritanya. Terus misalkan saya kasih soal yang lain ya, bisa nggak jawab turunan dari tentukan d per dx dari, misalkan ya, tentukan turunan dari sin X pangkat 3. Kira-kira kamu bisa nggak tentuin ini? Hasilnya berapa?
Kalau turunan sin dari X pangkat 3 hasilnya adalah, bisa tebak? Kalau misalkan soalnya kayak gini. Yang tadi bisa, yang ini harusnya bisa juga. Gimana? Apa turunan sin dalam kurung X pangkat 3? Ada kesulitan? Atau bingung? Atau lupa? Itu enggak. Tapi yang ini bisa. Serius, tadi benar. Tadi 2018 kali 2 kan ya? 4036. Masa ini nggak bisa? Harusnya ini bisa dong. Atau nggak apa-apa. Jadi gini, yang kamu tahu turunan apa? Sin X kan? Ya nggak? Ya. Nah, ini X pangkat 3, beda dong. Ya kan? Nah, jadi kita misalin aja kayak, jadi mungkin kita, kalau cara jawab saya ya, cara jawab saya misalin Y sama dengan sin X pangkat 3. Tapi kan X pangkat 3 itu, kita tahunya sin sesuatu. Sin satu variabel. Ya kita misalin aja sin U misalnya. Berarti U-nya apa? U-nya apa? X pangkat 3. Setuju nggak? Nah, yang ditanyakan ini ya, turunan dari sin X pangkat 3 alias dy per dx kan ya. Yang ditanyakan dy per dx. Ya, dy per dx itu sama dengan apa? Nah, kita nggak tahu turunan Y terhadap X secara langsung. Tapi kalau turunan Y terhadap U, kita tahu. Ya nggak? Sin U cos U kan ya. Berarti ya udah. Jadi itu namanya turunan rantai. dy per du dikali du per, ya kan? Supaya du-nya hilang, kalikan du. Kalikan du terus bagi dx. Nah, ini rantainya nih. Ini rantainya. Ya, itu rantainya. Oke? Jika kita bisa jawab, apa dy per du? Apa turunan sin U? Cos U, gitu kan ya? Cos U, ya kan? Kali du per dx-nya apa? 3x kuadrat. Gitu. Dan kalau dirapiin jadinya 3x kuadrat di depan aja ya, dikali cos U. U-nya apa? U-nya x pangkat 3. Nah, ngerti? Ngerti, Kak? Coba kalau saya tanya. Maksudnya sekarang tuh bakal lebih cepat gitu. Kayak sesuatu turunan sin x pangkat 3 kan cos. Turunan sin kan cos, berarti kan cos x pangkat 3. Tapi jangan lupa dikalikan turunan dalamnya ya. Oke, yaitu 3x kuadrat. Coba, bisa jawab ini nggak? Tentukan turunan dari sin pangkat 3x. Bisa jawab? Apa turunan sin pangkat 3x? Ingat, ini yang dipangkatin 3 sin-nya ya. Sin x-nya dipangkatin 3 ya. Bukan x-nya, tapi ini sin-nya. Atau saya kasih bantuan nih. Maksudnya tuh sin x pangkat 3 gitu ya. Oke, bisa jawab Tiga, hasilnya? Ya, tiga sin 3. kuadrat X kali cos. Terus, Nah, itu bisa. Udah lancar ya? Betul ya, betul. Karena U pangkat 3 kan ya, Y-nya kan ya. Ya kan, kan kalau dijabarin itu kan berarti kan Y sama dengan U pangkat 3 gitu kan ya. Terus U-nya apa? U-nya sin X. Nah, jadi 3U kuadrat, 3 sin kuadrat dikali turunan sin apa? Cos. Oke? Coba di satu lagi deh, biar pemahamannya makin mantap. Kalau ini gimana? Tentukan turunan dari sin pangkat 3 cos
X pangkat 3. Bisa nentuin ini? Ya, saran saya sih, kalau misalkan rantainya ada, ini kan rantainya banyak ya. Ini rantainya ada banyak. Nah, saran saya kalau rantainya banyak, kamu list, oke? Kamu list. Dan patokan kita ini ya, patokan kita ini, yang kita tahu aja, yang dasar-dasar. Jadi kita misalin Y sama dengan, nah itu bentuknya kan paling luar kan sin pangkat 3 ya. Oh, iya kita nggak tahu sin pangkat 3, kita taunya U pangkat 3 gitu kan ya. U pangkat 3 ya kan. U-nya apa? U-nya sin. Sin cos X pangkat 3 kan ya. Tapi kan kita taunya sin sesuatu. Sebutlah sin V gitu kan ya. Sin V, ya kan? V-nya apa? V-nya cos X pangkat 3. Lagi-lagi, kita taunya cos, bukan cos X pangkat 3, tapi cos W. Nah, jadi W-nya X pangkat 3. Gitu ya. Oke? Jadi kayak kita bisa, coba aja dibalikin ya, dibalikin ya. Dibalikin, ini kan berarti kan cos X pangkat 3. Terus ini sin, V-nya apa? V-nya cos X pangkat 3. Gitu ya, jadi itu ya, cocok ya. Oke, ya sudah. Kalau dimintanya turunan itu daya per dx berarti ya. Berarti daya per dx sama dengan, bisa jawab nggak? Daya per dx sama dengan dy per du, gitu kan ya, kali du per dv, kali dv per dw, kali dw per dx. Nah, dapat kan daya per dx? Dapat. Apa daya per du? 3u kuadrat, ya kan? 3u kuadrat. Du per dv, cos ya. Turunan sin cos kan ya. Cos p gitu kan ya. dv per dw, min sin w, ya nggak? dw per dx, 3x kuadrat. Sekarang kamu tinggal ganti UVW-nya dalam bentuk X. Jadi jawabannya 3 sin kuadrat, 3 sin kuadrat cos X pangkat 3, oke. Itu kan ya, kali cos V. V-nya apa? V-nya adalah, hati-hati ya, cos V. V-nya cos X pangkat 3. Ya, kelihatan ya, mirip sama yang tadi ya, awalan tadi. Mirip sama awalan tadi. Cuman X-nya sekarang bukan lagi X ya, bukan lagi X. Terus dikali min sin W-nya apa? W-nya X pangkat 3 kali 3X kuadrat. Anda tinggal rapi-rapihin. Ya, jelas? Gitu ya. Jadi Jelas. makin mantap ya aturan turunannya. Karena aturan rantai emang lumayan penting ya. Sering kepake soalnya di turunan. Ya, sering kepake. Hampir sebagian besar ya kepake. Jadi kalau menjawab F nol kita benar ya. 2000 ini kan kita taunya ingat. Kita taunya apa? X pangkat N ya. Taunya X pangkat N. Berarti kan ini U pangkat N. U pangkat N. Berarti N 2018 kali U pangkat, U-nya kan langsung aja. 2X plus 1 pangkat 2017. Tapi jangan lupa turunan U-nya apa? 2. Nah, gitu kan. Terus di mana X-nya 0? Saya lupa kasih tahu di mana X-nya 0 ya. Jadi jawabannya 2018 kali 1 pangkat 2017 kali 2. Ya ini mah jelas jawabannya adalah 4036. Seperti itu. Oke.
Mantap ya. Jadi kayak gitu. eh Ya nanti sisanya kita lanjutin di lain hari ya. Oke, seperti itu. Oke, dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait apapun itu, bisa tanya lewat grup aja ya. Gitu. Oke, thank you yang sudah hadir, Syauki dan Nabila. Masih ada di situ? Ada, Kak. Oke, thank you ya buat partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya share catatan sama recordingnya ya. Baik, Kak.